Saya merasa bab akhlak ini salah satu PR besar bagi kita sebagai kaum muslimin. Saya udah datang ke beberapa negeri, dari bagian paling selatan sampai ke bagian paling utara, timur dan barat. Memang belum banyak sih, tapi udah Allah beri kesempatan untuk mendatangi beberapa negeri. Baik itu negeri yang mayoritasnya adalah umat Islam, maupun negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim. Dan yang cukup menyedihkan buat kita adalah, dan itu realitas, justru kita mendapati negeri-negeri yang mayoritasnya non-muslim, akhlak bangsanya, akhlak masyarakatnya terlihat dan terasa jauh lebih baik daripada negeri-negeri yang mayoritasnya kaum muslimin. Ini masalah besar. Kenapa ini masalah besar? Karena salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak yang baik. Jadi bagaimana mungkin kita menyebut diri kita sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah, sementara akhlak kita tidak sama sekali mencerminkan teladan dari Rasulullah SAW. Dan ini masalah besar. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika kita datang ke negeri tempat Nabi lahir, tempat Nabi wafat, justru kita menemukan akhlak yang bahkan lebih parah daripada negeri-negeri yang lain. Ini masalah besar. Ini sangat menyedihkan. Ini PR dakwah. Ini adalah tugas kita bersama. Ya mungkin kita ngerasa jarak kita dengan Rasulullah SAW sudah terlalu jauh, mungkin sudah lebih dari 14 abad. Tapi di luar sana mereka bahkan tidak kenal Rasul. Di luar sana bahkan mereka bukan orang yang beriman kepada Rasul. Kenapa tuh akhlak mereka jauh lebih menyenangkan? Kalau saya tidak boleh mengatakan lebih baik, misalnya ada orang yang tidak sepakat, tapi lebih menyenangkan dan lebih terasa nyaman daripada akhlak kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bab akhlak ini bukan bab sepele. Karena saking pentingnya akhlak sampai dia menjadi salah satu di antara tujuan Nabi diutus. Alasan risalah diturunkan ke muka bumi. Liutammima makarimal akhlak. Ketika Allah menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Quran, rata-rata kalau kita mau menghitung, itu rata-rata kelebihan yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah itu adalah berkaitan dengan akhlak. Mau dia ngomongin tentang akidah, nanti ujung-ujungnya akhlak. Mau dia ngomongin tentang risalah, ujung-ujungnya akhlak. Mau dia dilihat dari angle syariat, ujung-ujungnya akhlak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memperkenalkannya bukan dengan figur fisik. Figur fisik Nabi itu lebih banyak justru riwayat dari para sahabat. Walaupun fisik Nabi keren banget pastinya. Dengan penampilan beliau, dengan fisik fitrah beliau, dengan fisik tinggi beliau, kekar beliau, gagah beliau, dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau yang ideal banget. Tetapi sedikit sekali ayat yang membicarakan fisik Rasulullah SAW. Ada tapi tidak banyak. Rata-rata Al-Quran ketika memperkenalkan figur sosok Rasulullah SAW, Al-Quran mengambil dari angle akhlak. Dan salah satu yang terkenal adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar seseorang yang memiliki akhlak yang azim. Azim itu bukan hanya karim, bukan hanya jawad, bukan hanya hasan, bukan hanya khair. Azim, gak ada yang bisa menandinginya. Bisa dibilang manusia dengan contoh akhlak terbaik dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, lintas generasi, lintas negara, lintas ras, lintas bahasa di seluruh dunia, manusia nomor satu yang akhlaknya paling keren itu adalah Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya umat saat ini nih,
Bukan umat di zaman terbaik pastinya, karena umat di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, khairu ummah ukhrijat linnas. Kita bicara tentang diri kita. Umat yang saat ini justru salah satu umat dengan akhlak yang memprihatinkan adalah justru umat dari sosok yang akhlaknya terbaik. Ada apa di sini? Apakah kita kurang figur? Sementara figur kita yang terbaik. Umat lain mereka nggak punya figur sekeren figur kita loh. Umat lain tuh nggak punya qudwah, nggak punya teladan sekeren teladan umat Islam. Umat yang lain tuh nggak punya sampel, nggak punya model orang yang akhlaknya itu sempurna seperti model umat Islam, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ini ada hal yang perlu kita renungkan bersama, kayak klise gitu. Seorang nabi dengan akhlak yang selalu Allah ulang-ulang di Al-Qur'annya luar biasa, kemudian risalahnya sebagian besar isinya adalah akidah dan akhlak. Bahkan dulu kita ada mata pelajaran akidah dan akhlak, saking kalau yang belum pernah ngalamin berarti masih anak muda lah. Yang ngalamin pelajaran akidah akhlak berarti usianya udah dewasa. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya, adanya PAI ya. Dulu kita akidah akhlak. Terus SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ya gitu-gitulah pokoknya zaman-zaman dahulu kala. Jadi kalau kita dengan risalahnya yang sebagian besar isinya akhlak, dengan role modelnya adalah orang yang paling baik akhlaknya, tapi realitasnya justru memprihatinkan akhlaknya, pasti ada yang miss dalam cara kita memahami agama ini. Ada yang krisis dalam fikroh Islam kita. Ada yang krisis dalam pemahaman syariat kita. Sehingga saya pikir membahas tentang akhlak ini menjadi salah satu di antara agenda dakwah yang sangat penting. Kita perlu yang namanya social movement. Kita harus ada gerakan sosial memperbaiki akhlak kita. Bahkan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kita kalau ngelihat sekarang ngebandingin ya dengan negara-negara maju, jumlah orang yang melanggar di jalan itu kita masih lumayan tinggi. Ini belum melihat kasus viral orang bertengkar di jalan. Hanya gara-gara masalah klakson, mukul. Hanya gara-gara masalah misalnya salah kasih sen karena mungkin dia juga baru agak-agak panik gitu. Terus jadi malah perempuan. Terakhir ada kasus yang ramai itu perempuan disakiti oleh seorang laki-laki yang badannya tegap gitu, atau kering atau ya biar fair ya, McGregor atau Habib Nurmagomedov nggak apa-apa lah. Karena kan ini maksudnya biar fair. Kalau dengan perempuan, di mana akhlak kita dengan perempuan? Bahkan di zaman Nabi, ketika ada seorang perempuan dilecehkan oleh Bani Qainuqa, itu langsung satu suku itu diusir sama Nabi. Satu suku diusir. Makanya nanti kalau teman-teman baca sejarah Yahudi di Madinah kan ada 3 kabilah Yahudi tuh. Bani Nudair, Qainuqa dan Quraidah. Salah satu di antara 3 kabilah Yahudi yang ada di pinggir kota Madinah itu terusir gara-gara apa? Kalau kita baca runut kasusnya kenapa? Gara-gara cowok-cowok anak muda mereka tuh melecehkan seorang perempuan muslimah di pasar. Itu alasan utamanya. Jadi ada cewek muslimah lagi belanja di pasar, orang Yahudi ini kan suka bikin prank kan? Tapi prank itu bukan dari Yahudi ya. Ustadz suka? Enggak. Saya suka memberikan surprise. Bukan prank. Prank ini identik dengan, kan ada yang modelnya dulu tuh di luar negeri cukup ramai juga acara di televisi kayak gitu, yang kayak ngagetin, bikin orang deg-degan, bikin orang nangis, bikin orang takut, bikin orang apa. Ini sebetulnya tabiat orang-orang Bani Israel. Mereka tuh suka ngeprank orang di jalan. Nah, ini anak muda kayak anak muda yang kurang kerjaan kali. Jadi mereka kayak nggak punya kerjaan, akhirnya nyari kerjaan atau ngerjain orang. Di pasar ada cewek muslimah lagi belanja. Mungkin cewek ini cantik. Digodain karena dia menjaga kehormatan, nggak diladenin sama dia. Kalau kita nggak, mungkin kalau misalnya dia bukan perempuan yang menjaga kehormatan, itu diladenin.
Dianggap bercanda. Misalnya telepon nyasar diladenin, WA nyasar diladenin, akhirnya dihipnotis, hilang ATM segala macam. Nah, ini karena dia menjaga kehormatan, dia nggak mau ngeladenin. Dia pergi aja. Digodain lagi dia pergi. Lama-lama mereka ngerasa kayak garing kan, karena nggak direspon. Karena dia merasa garing, akhirnya main kasar. Begitu perempuan ini sedang belanja, sekelompok anak muda Yahudi itu dari bawah datang di balik meja, mengikat roknya dengan tali, lalu dipegang. Ketika perempuan ini berjalan, roknya diangkat. Ini kan kurang ajar ya. Susah untuk nyari kata-kata lain. Saya juga yang udah 1400 tahun yang lalu masih baper dan masih sebetulnya marah gitu ya. Cuman kan orangnya udah gak ada sih. Emangnya kalau ada orangnya ya cuman gitu doang. Kok ada orang aneh gitu? Apa dia gak punya istri? Jomblo Ustaz, gak punya adik? Gak punya ibu? Gimana kalau adiknya, ibunya, anaknya, istrinya, kakaknya diperlakukan kayak gitu? Kan seseorang itu melihat gimana memperlakukan orang lain itu, cara dia memperlakukan orang lain itu gimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Diikat roknya di bawah, dan buat seorang muslimah ini sangat-sangat memalukan. Karena bagi muslimah, kehormatan itu kadang-kadang lebih berharga daripada nyawanya. Jadi bagi seorang muslimah diperlakukan kayak gini, itu lebih sakit daripada dibunuh, daripada kematian. Sakit dan malu banget gitu. Diikat roknya, ditarik. Akhirnya dia teriak, nangis. Lalu datang laki-laki pemuda muslim, melepaskan ikatan itu, lalu dikeroyok rame-rame sama cowok-cowok Yahudi, dan karena dia dikeroyok rame-rame, terbunuh. Nabi bilang tidak ada lagi tempat buat mereka di kota Madinah. Nabi marah besar. Jadi jangan berpikir bahwa marah itu bukan sunnah. Ada marah yang sunnah, ada marah yang bid'ah. Pertanyaannya, selama ini marah kita udah nyunnah atau bid'ah? Jangan-jangan kita marah terhadap sesuatu yang bid'ah, sehingga kita disebut ahlu bid'ah dalam urusan marah. Atau sedih juga gitu. Nabi sedih, Nabi pernah marah, Nabi pernah bahagia, senang, suka, Nabi pernah sedih. Semua perilaku Nabi itu adalah qudwah, teladan, termasuk marahnya. Jadi kalau kita nggak marah dalam hal yang Nabi marah, berarti kita tidak mengikuti sunnah dalam urusan sarirah, perasaan Nabi, dan itu bagian dari akhlak. Nabi marah banget kalau udah urusan perempuan. Sehingga akhirnya Nabi mengatakan kita akan kepung benteng mereka dan minta diserahkan pelaku-pelaku itu untuk kita adili. Kan berlaku kisos, tangan dengan tangan, mata dengan mata, nyawa dengan nyawa, dan itu adil. Kalau yang diambil itu adalah jari, ya jari. Itu keadilan Islam. Kita minta pelakunya, belum diusir kaumnya, baru pelakunya doang yang mau diminta untuk diadili. Ternyata nggak diserahin sama kabilah Yahudi tersebut. Nggak diserahin, dibelain malah. Bentengnya ditutup rapat, dikepung sama kaum muslimin, nggak diserahin. Cara baik-baik nggak bisa. Akhirnya mereka pun diusir dari kota Madinah, dan secara paksa pelaku-pelaku tadi ditangkap dan dihukum secara adil oleh Rasulullah SAW. Ini adegan tentang Yahudi, makanya orang Yahudi sakit hati banget sama kaum muslimin. Tapi kalau ditarik dan dirunut kronologis ceritanya, emang salah mereka sendiri. Ini balik lagi kepada yang tadi adalah akhlak itu sesuatu yang penting sekali dalam Islam. Sehingga bicara tentang akhlak bukan hanya bicara soal hal-hal yang sifatnya bonus. Dan bicara akhlak itu buat saya sih, dakwah buat saya itu bukan ngomongin narasi-narasi ideal ya. Kan saya ceramah itu udah dari 13 tahun yang lalu. Dan 5 tahun terakhir ceramahnya sangat dikurangin porsinya, lebih banyak ke programming dan movement. 8 tahun saya ceramah di Bandung. Keliling-keliling, sehari ceramah sampai 5 kali. Di kota Bandung doang tuh, sehari ceramah 5 kali. 4 kali di majelis taklim ibu-ibu, sekali di masjid. Keliling aja. Enak Ustaz, enak.
Kita disambut, kita dijemput, kita dihidangin makanan, pulang kadang-kadang dikasih uang transportasi segala macam. Enak sih, manja banget kan? Karena ketika saya pulang dari Kairo, orang menganggap saya sebagai ustadz dan mereka berbaik sangka, saya hargai itu walaupun gak ngerasa kayak gitu. Diundang-undang, apalagi kalau lagi ada momen-momen hari raya, hari besar Islam, kayak Mauludan, Isra Mi'raj, apa segala macam, itu tuh pasti udah sibuk banget. Ramadan hampir nggak pernah saya buka puasa bareng keluarga. Kenapa? Acara buka puasa bersama pasti penceramahnya saya keliling, mau tingkat SMP, SMA, kuliah, bahkan reuni TK juga ada. Pada reuni semuanya. Saya diundang ceramah. Ya isi ceramahnya ya itu juga. Kan yang dengarnya beda-beda. Yang stres buat saya tuh kalau yang dengarnya sama. Kadang-kadang majelis taklim ibu-ibu pagi ya. Pagi ada 2. Jam 8 1, jam 11 1. Ibu-ibu jam 8 udah hadir, pas saya pergi ke jam 11 dia lagi. Loh ibu kan tadi udah, pengen dengar lagi Ustadz. Aduh materinya harus ganti Kan saya capek juga nyari-nyari materi baru kan ya. Wah itu udah 8 tahun saya lakonin. Tapi apakah berubah sosialnya? Hampir tidak ada yang terlihat signifikan. Kita pernah merasakan masa-masa dai-dai kondang kita di masa-masa sebelum ini. Sehingga ceramah tabligh akbar di mana-mana. Artinya buat saya dakwah bukan hanya sekedar narasi ideal, tapi dakwah adalah menemukan masalah sekecil apapun masalah itu di masyarakat lalu selesaikan. Itulah dakwah. Sekecil apapun masalah di masyarakat, apa masalahnya? Cari, kita list misalnya ada 10. Dari 10 problem masyarakat, mungkin kita nggak bisa menyelesaikan yang paling berat. Kita juga harus mengukur kemampuan diri kita sendiri. Kayaknya nih terlalu berat kalau masalah ini. Apa? Masalah narkoba, kayaknya bukan bagian kita. Oke, kita turunin porsinya, jangan yang terlalu besar. Yang lebih kecil lagi apa? Masalah pergaulan bebas. Wah, masih berat juga. Terus turunin lagi masalah apa? Masalah misalnya pengangguran, masalah nggak ada kerjaan akhirnya kriminal atau mungkin apalah kayak gitu. Dari semua masalah ternyata kita hanya bisa menyelesaikan masalah yang paling sepele, maka kita sudah berdakwah. Wa ma aradtu illal islah mastata'at. Itu kata Nabi Shalih ketika berdakwah. Itu kata para anbiya ketika berdakwah, tidaklah saya inginkan dalam dakwah saya ini kecuali islah. Apa arti islah? Perbaikan. Bukan ceramah. Walaupun ceramah salah satu di antara variabel untuk memperbaiki sosial ataupun masyarakat, tetapi bukan satu-satunya. Sehingga ketika saya bicara tentang akhlak, saya ingin akhlak ini tidak dibahas dari angle narasi ideal. Apa angle narasi ideal? Ayat, hadis, lalu dibedah, selesai. Tapi kasusnya nggak dibahas. Nah ini nih buat saya narator. Buat saya ini hanya seorang yang menyampaikan narasi. Dia menyampaikan ayat-ayat tentang akhlak dikumpulin, hadis-hadis tentang akhlak dikumpulin, sahih-sahih semuanya. Cerita-cerita kemuliaan akhlak dikumpulin, keren-keren semuanya. Terus nge-installnya dalam kehidupan sosial gimana caranya? Nah ini masalah dakwah. Kadang-kadang kita punya program keren banget, tapi nggak bisa diinstal. Buat apa? Punya program keren banget, tapi nggak bisa di-download. Buat apa? Program keren, gede kapasitasnya, tapi nggak bisa di-download. Berarti kita harus mencari sesuatu yang bisa diinstal, bisa di-download, sehingga bisa aplikatif. Sehingga ketika saya bicara tentang akhlak, kita akan melihat realitas. Salah satu realitas baru dan cukup nyata dalam kehidupan kita sekarang adalah kehidupan bersosial media. Ada orang menganggap, sebagian dai kita menganggap sosial media ini bukan realitas. Menganggap sosial media ini hanya sekedar sebuah hiburan saja, sebuah entertain, sesuatu yang gimmick. Padahal kalau kita lihat secara survei, sosial media kita itu bukan gimmick lagi dalam kehidupan kita, udah jadi realitas baru. Anak muda Indonesia pakai sosial media dalam sehari itu 8 jam rata-rata. Sehari pakai sosial media 8 jam rata-rata. Ustadz, kurang lebih. Berarti bukan anak muda Ustadz. Ustadz juga sama, iya. Saya kan anak muda, Ci.
katanya. Artinya kita tuh pakai, mau saya, mau ustadz-ustadz yang lain, pakai sosial media itu nggak kurang dari 2 jam sehari loh. Dan rata-rata ternyata menurut survei tahun 2018, 8 jam, nggak tahu 2019 mungkin udah naik. Artinya itu kehidupan baru kita, sosial media. Dan di sosial media kan kita nggak pasif ya, cuman ngelihat doang postingan orang. Minimal aktifnya apa? Nge-like. Minimal aktifnya lagi apa? Komen. Kalau nggak komen, nge-like komen. Nge-like komen tuh bikin sebuah dinamika. Ada komen kontroversi, di like. Akhirnya jawabannya bertabrakan, di like juga. Akhirnya like-lakan. Yang ini pojok yang sini, saya lebih senang dengan pendapat ini. Saya lebih senang dengan pendapat itu. Ini masih pasif nih, tapi udah mulai ada actionnya gitu, nge-like. Nanti lebih aktif lagi, nggak nge-like doang, dia ikut komen. Yang lebih aktif lagi, komennya itu banyak. Di scroll aja komennya. Terus lebih aktif lagi, komennya itu terus ada. Nggak banyak tapi ada terus. Komen lagi, di satu postingan komen supaya dia kebaca terus. Jadi kayak top komen gitu. Lebih aktif lagi, repost. Lebih aktif lagi, nge-head. Semua ini adalah realitas baru dalam kehidupan kita, yaitu realitas kehidupan sosial media. Apakah itu tidak ada akhlak untuk kita jadikan sebagai panduan kita bersosial media yang dibahas di atas mimbar? Sehingga yang di atas mimbar dibahas hanya akhlak-akhlak yang umum, yang mainstream, dan kurang aplikatif, kurang realistis dengan kehidupan kita. Pemikiran seperti inilah yang dibutuhkan dalam dakwah. Sehingga ketika kita bahas apapun, kita harus tahu realitasnya. Oh, di sini nih, masalah sosial media, akhlak bersosial media. Kesannya membahas akhlak bersosial media itu nggak penting. Lebih penting membahas akhlak Nabi dan para sahabat. Padahal sama aja sebetulnya. Akhlak Nabi dan para sahabat, akhlak bersosial media, kira-kira mana lebih penting? Sama, karena akhlak bersosial media ujung-ujungnya teladannya adalah akhlak Nabi dan para sahabat. Emang ada sosial media di zaman dulu? Bukan sosial media kayak sekarang. Sosial medianya masih model yang konvensional. Sosial media mereka pasar. Sosial media mereka nadi. Nadi itu tempat nongkrong kalau bahasa sekarang. Sosial media mereka adalah jalan. Karena di jalan mereka suka berkumpul. Sosial media mereka adalah komunitas-komunitas. Itulah sosial media mereka. Tetapi akhlak dalam bersosial media udah ada sejak zaman Nabi. Lagian walaupun ini dengan model yang baru, tetapi sebetulnya realitasnya nggak terlalu jauh berbeda. Karena kita berinteraksi dengan manusia juga, bukan dengan mesin. Bedanya agak kurang agak lebih ngerasa free, nggak ada beban karena nggak ngeliat wajah orang. Kita mau komen itu nggak ngeliat raut wajah dia itu jadi cemberut, jadi sedih, jadi kita jadi agak kurang empati. Bebas aja komen, nggak tahu efeknya gitu kan? Kan efeknya nggak kelihatan. Kecuali kita fit call, baru kelihatan efeknya. Itu pun kalau lancar sinyalnya. Kalau lancar sinyalnya putus-putus. Kita lagi nyindir-nyindir, dia senyum. Padahal dia senyum yang pembicaraan yang sebelumnya. Udah beda lagi gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali pembahasan tentang akhlak yang perlu kita bahas. Dan saya merasa sangat sedih ketika kemarin saya baru pulang dari Tanah Suci. Saya melihat kenapa ya, di tempat Rasul lahir, di tempat Rasul wafat, negara yang 2 kotanya lah Rasul di situ lahir, dan di satu kota lagi Rasulullah wafat. Di situ ada kuburan para sahabat. Kayak di Baki itu ada 10.000 sahabat dimakamkan di Baki. 10.000 sahabat lebih menurut Imam Malik. Kemudian di sekelilingnya ada kuburan-kuburan orang-orang keren. Di Mekah ada kuburan Khadijah, nanti di Madinah ada kuburan Aisyah, ada kuburan Hamzah di daerah Uhud, dan seterusnya. Ada kuburan Imam Malik juga di sana. Kenapa akhlak orang-orang yang ada di sana? Bukan hanya orang Saudi, tapi juga pendatang. Baik pendatang yang bekerja maupun pendatang yang mu'tamirin atau orang yang sedang umroh. Kenapa ya akhlaknya kok nggak senyaman ketika kita pergi ke negeri-negeri yang mayoritas non-muslim? Saya malu gitu. Kenapa fasilitas-fasilitas publik yang disediakan tidak sebaik mereka, yang mereka tuh nggak punya teladan Rasulullah, nggak punya sebaik-baik syariat.
Allah sendiri mengatakan syariat Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam itu syariat yang udah paling keren. Kok syariat yang keren ini nggak aplikatif sih dalam kehidupan kita, cuma naratif doang? Syariat Islam yang keren, agama Islam yang keren itu nggak jadi aplikatif loh dalam kehidupan kita kalau mau jujur. Dan kita harus rela mengatakan itu, nggak boleh ego. Saya yakini, saya akui demi Allah syariat Islam itu udah paling keren. Tapi saya melihat penerapan syariat Islam kita dalam urusan akhlak aja itu nggak aplikatif, baru naratif, narasi doang yang keren. Ceramah keren, isi-isi ceramah itu bold banget, ayat-ayatnya dibaca dengan fasih, hadis-hadisnya dibaca dengan sahih. Tapi realitasnya nggak kayak gitu. Apa yang diajarkan Nabi SAW tentang sifat ra'fah dan rahmah sulit untuk kita temukan di negeri-negeri kita, kaum muslimin. Bahkan ketika kita pergi ke negeri mereka yang non-muslim, kita melihat ra'fah itu luar biasa diterapin. Rahmah itu luar biasa diterapin. Memang ada urusan lain yang mereka bermasalah, yaitu urusan akidah, urusan mental, urusan jiwa mereka. Saya nggak lagi ngomongin bab akidah, tapi lagi ngomongin bab akhlak. Sehingga saya merasa perlu untuk ngangkat lagi nih tema akhlak. Untuk menasihati diri saya, menasihati kita sama-sama, kita belajar. Bisa nggak Bandung sebagai salah satu di antara terbitnya dakwah anak muda di Indonesia, Bandung ini kayak kota Madinah. Jadi dakwah itu terbitnya dari Bandung. Misalnya bisa dikasih nama Bandung Al-Munawwaroh. Kenapa Madinah dinamakan Munawwaroh? Karena cahaya Islam itu terbitnya di Madinah, bukan di Makkah. Di Makkah itu tunasnya ada di Makkah, bibitnya di Makkah, tapi terbit benderangnya, terasa semburat cahayanya di Madinah, sehingga disebut dengan Al-Madinah, Madinatun Munawwaroh. Maka Bandung Munawwaroh. Karena dari sini terbit dakwah anak muda dan kemudian tersebar di seluruh Indonesia. Bisa nggak Bandung selain menjadi asal tren dakwah hijrah, bisa menjadi juga tren dakwah akhlak ke depan. Sehingga kita bisa ngelihat anak muda Bandung adalah anak muda yang memang kita udah punya secara basic culture orang Sunda kan emang akhlaknya tuh udah ra'fah dan rahmah banget ya asalnya mah ya. Tinggal sekarang kita refresh lagi aja. Jadi kayaknya mengajarkan akhlak kepada orang Sunda itu nggak perlu dari nol. Kenapa? Karena dasarnya orang Sunda itu emang udah sifatnya ra'fah dan rahmah. Asalnya orang Sunda itu udah lembut, udah santun, udah ada sifat nggak enakannya tuh kan tinggi di Sunda teh. Dan nggak enakan itu kan bahasa Arabnya ra'fah, nggak tahu saya bahasa Sundanya apa, nanti coba kasih ajarin ke saya. Tapi itu ada dan saya rasakan itu dari orang Sunda. Rasa sungkannya itu tinggi, sehingga mau ngomong nggak enak, akhirnya nggak diomongin, akhirnya disalib orang lain. Apa nih? Jadi bab itu jadi ketikung gitu, gara-gara terlalu ra'fah. Aduh nggak enak, takut dia tersinggung, takut dia terganggu, kan gitu kan? Orang Sunda kan banyak ngerasa sungkannya, dan rasa sungkan itu dalam Islam disebut ra'fah, dan Allah itu maha ra'fah, namanya Ra'uf. Allah itu ar-Ra'uf, dari kata ra'fah, sangat tidak enakan. Maksudnya Allah tuh nggak enak hati. Kalau kita terjemahin bebas, kalau ngelihat hambanya berdoa terus nggak dikabulkan, itu Allah tuh nggak enak hati. Maksudnya malu gitu. Berarti kan ra'fah. Dan orang Sunda dasarnya punya sifat itu, sehingga untuk menginstall akhlak Islam kepada orang Sunda, saya pikir nggak harus dari awal. Kita hanya perlu merefresh dan kita akan menemukan banyak sekali kesamaan antara ajaran akhlak Islam dengan culture kesundaan kita. Wah ini mah di Sunda gini, ini mah di Sunda gini. Jadi tinggal kita refresh saja. Sehingga saya percaya kota Bandung ini, Jawa Barat ini bisa jadi salah satu contoh akhlak sosial yang ideal. Jadi orang kalau mau belajar akhlak Islam itu, mungkin saat ini belum bisa datang ke Madinah. Mau belajar tentang akhlak Islam, belum bisa datang ke Mekah. Dulu ya, sekarang enggak. Mau belajar akhlak tentang Islam, datanglah ke Bandung. Udah azan? Oh ya udah, nggak enak ya.
Oke, insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita membahas sekilas tentang pentingnya akhlak, karena salah satu alasan dulu orang-orang kafir tertarik kepada Islam dan akhirnya mereka masuk Islam itu adalah karena ngelihat tampilan dari akhlak Nabi dan para sahabat. Itu salah satu alasan kuatnya, termasuk Umar bin Khattab. Jadi itu daya tarik dan memang itu nilai yang penting yang dimiliki oleh Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi ingin menawarkan Islam kepada orang-orang kafir Quraisy, salah satu yang Nabi coba pastikan adalah bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran-ajaran tentang akhlak mulia. Sehingga yang pertama-tama masuk Islam adalah orang-orang yang membutuhkan nilai-nilai akhlak mulia ini tertanam dan menjadi sistem kehidupan bermasyarakat. Mereka lah yang pertama masuk Islam. Siapa? Para budak, orang-orang miskin. Kenapa kok para budak dan orang miskin lebih dulu menerima Islam daripada orang-orang kaya dan orang-orang yang terkemuka? Karena ajaran Islam itu sangat menguntungkan para budak dan orang miskin pada masa itu. Dari sisi mana? Akhlak. Tentang pembebasan budak, tentang menyantuni orang miskin, tentang membantu orang yang susah, tentang menyantuni anak yatim, tentang gak boleh semena-mena kepada orang yang lemah, tentang mengangkat derajat dan harga diri perempuan. Sehingga yang awal-awal tertarik kepada Islam adalah orang-orang yang membutuhkan nilai akhlak ini untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Itulah orang miskin dan para budak, yang kalau dalam bahasa orang kafir Quraisy disebut dengan istilah aradhilul qaum, orang-orang yang rendahan. Padahal orang-orang miskin ini dengan pendidikan yang pas-pasan, mereka nggak terlalu tahu tentang teori akidah Islam. Simple aja buat mereka bahwa Allah itu, Tuhan itu satu, Qul huwallahu ahad. Makanya sesederhana inilah pemikiran Bilal bin Rabah. Ketika Bilal disiksa, yang dia tahu tentang teori akidah itu hanya ahadun ahad, ahadun ahad. Belum ada perdebatan tentang akidah masalah rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, itu belum ada. Itu kan belakangan. Setelah keilmuan Islam itu makin berkembang, muncul ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu Quran. Bermunculan banyak cabang ilmu zaman para ulama-ulama lah. Tapi di zaman awal-awal generasi Bilal, mereka taunya cuma ahadun ahad, dan itu udah cukup untuk menjelaskan kepada mereka bahwa inilah kebenaran. Dan daya tariknya adalah ajaran akhlak. Sehingga ketika ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, apa itu Islam? Nabi SAW mengajarkan Islam itu adalah silaturahim. Islam itu adalah berkata jujur. Islam itu adalah membantu orang-orang yang susah. Islam itu adalah tidak boleh mencela. Islam itu adalah menjaga garis keturunan. Itu yang awal disampaikan oleh Nabi tentang Islam. Baru kemudian dia tertarik mempelajari Islam. Kalau gitu Islam itu agama yang benar. Kenapa? Karena ajaran-ajaran ini adalah universal. Semua orang mengakui bahwa ini benar. Dan mereka bukan hanya melihat ini sebagai narasi dari lisannya Nabi, tapi juga dilihat dari praktek akhlaknya Nabi sendiri. Kayak laki-laki yang buang air kecil di masjid, karena dia orang primitif, dia nggak bisa membedakan mana masjid, mana toilet. Dan juga sekaligus menunjukkan sesederhana itulah Masjid Nabawi pada masa itu, tidak ada lantai yang keramik atau marmer. Sehingga dia pikir ini adalah tempat yang biasa, bukan tempat yang istimewa. Dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat dengan semangat ruhul Islam, spirit of Islam mereka tersinggung. Mereka ingin memarahi laki-laki tersebut. Mereka ingin bahkan memukul laki-laki tersebut. Bukan hanya memarahi tapi memukul. Nabi SAW menampilkan
sebuah performance akhlak yang terbaik. Nabi menahan para sahabat, berikan dia waktu sampai dia menyelesaikan hajatnya. Karena kalau diputus di tengah jalan itu akan menyakitinya, gitu gak sih? Iya, itu akan menyakiti dia, mengganggu dia dan tidak nyaman buat dia. Kita gak nyaman, tapi kan mungkin dia gak paham. Akhlak Nabi kepada orang yang tidak paham. Akhirnya tunggu dulu sampai dia beres. Udah beres, para sahabat ngambil air, disiram, dibersihkan. Udah beres itu Nabi manggil dia. Nabi ngejelasin, ini tempat ibadah. Dan Nabi tuh gak ngejelasin dengan cemberut. Coba kalau kita, wah udah dikeluarin semua dalil ya. Padahal Nabi pemilik dalil. Gak ada qala Allah, gak ada tuh. Qala Rasul, dan beliau sendiri Rasul. Jadi gampang banget sebetulnya buat Nabi itu ngeluarin dalil. Cuma Nabi bilang ini tempat ibadah, kami mensucikan tempat ini, tidak boleh buang hajat di sini. Kamu dari mana? Malah kenalan. Dari mana? Ngomong enak. Cuman emang nggak direkam semua dialog itu ya, nggak direkam semuanya. Cuman beberapa aja. Cuman yang saya penasaran, nggak mungkin dong, cuman ngomong kayak gitu doang dia akhirnya masuk Islam. Pasti ada ekspresi Nabi yang membuat dia nyaman, sikap Nabi yang membuat dia nyaman, perlakuan Nabi ke dia, treatmentnya Nabi yang membuat dia nyaman. Itu tuh utuh, akhlak yang utuh. Makanya kita nggak bisa memahami akhlak Nabi hanya sekedar membaca teks. Kita harus baca sirah. Kalau cuma baca teks, kaku jadinya. Apalagi teks ini dibacakan oleh khatib di atas mimbar Jumat. Beda lagi nadanya tuh. Nabi ngomong pelan-pelan sama Aisyah. Aisyah, pas di atas mimbar, ya Aisyah. Nabi kok marah-marah aja sih kerjaannya? Nggak marah, itu khatib yang marah. Dan Nabi mah intonasinya nggak kayak gitu kan. Intonasi itu memberikan kesan sebuah kalimat ya, marah atau enggak gitu. Makanya kita kadang-kadang baca teks di sosial media juga subjektif. Kita menyimpulkannya dengan perasaan kita. Gara-gara kita bacanya agak keras gitu. Orang cuma bilang, ya, cuman gak pakai titik. Akhirnya kita bacanya, ya, dia kok marah-marah sih? Padahal dia gak marah. Dia mungkin lagi buru-buru, dia tulisnya cuman iya dan a, ya. Tapi kita ngerasa tersinggung, kok jawabannya gini sih gak sopan banget. Ini tergantung intonasi yang membaca, bukan yang mengirim. Dan banyak da'i kita yang ketika menyampaikan hadis melupakan intonasi. Melupakan storytelling, melupakan sirahnya. Sehingga yang kita tahu dari hadis itu keras-keras semuanya. Hadis itu kok semuanya serius ya, tegas-tegas banget ya. Kita jadi kayak agak gimana gitu teh tentang Islam. Seolah-olah Islam tuh nggak asik gitu, kaku banget. Nah, pasti ada ekspresi Nabi yang membuat dia nyaman, yang membuat dia terkesan, akhirnya dia masuk Islam. Pas dia masuk Islam, udah beres dia keluar, sambil naik onta dia berdoa, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada aku dan kepada Muhammad. Yang lain jangan. Sampai kayak gitu doanya. Kenapa dia kok sayang banget sama Nabi? Padahal baru ketemu. Saking mempesonanya akhlak Rasulullah SAW. Yang lebih keren lagi, akhlak Nabi itu bisa buat orang yang benci sama beliau jadi jatuh hati kepada beliau. Kalau kita udah jatuh hati jadi benci. Kebalik. Nabi orang yang marah kepada beliau jadi jatuh cinta. Kita hampir jatuh cinta jadi marah. Kebalik nih akhlaknya. Berarti kita harus belajar banyak nih dari Rasulullah tentang akhlak. Beliau tuh bisa bikin seorang perempuan yang suaminya baru terbunuh, ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, saudaranya terbunuh dalam perang Khaybar. Yang dia bilang orang yang paling saya benci di muka bumi adalah Muhammad. Terus tiba-tiba yang namanya Muhammad datang menghampirinya di dalam tendanya, ditemani oleh beberapa orang sahabat. Lalu kisah itu diriwayatkan, Nabi datang dengan raut wajah yang penuh empati. Dengan raut wajah yang penuh empati. Bukan raut wajah orang yang sebagai pemenang perang. Kan Nabi menang perang waktu itu. Sebagai seorang tuan, bukan. Yang empati. Yang kayak sahabat banget gitu. Datang Nabi duduk di sebelah Sofia. Sofia diam aja, marah banget. Cuma dia gak bisa ngapa-ngapain karena dia berstatus tawanan perang. Mau gimana coba? Mau dia tusuk? Gak bisa, dia sendiri. Dan dia takut bahwa dia akan diperlakukan seperti umumnya orang memperlakukan tawanan perang. Karena dia belum paham, belum kenal Rasulullah.
Dia kaget ketika Rasulullah SAW minta maaf sama dia. Kaget. Gak ada cerita orang dalam perang yang menang minta maaf kepada yang kalah. Ada gak cerita kayak gitu? Gak ada tuh. Yang menang minta maaf sama yang kalah. Maaf ya, kami menang. Jangankan perang, sepak bola aja susah nyari yang kayak gitu kan ya. Ini akhlak nih untuk kita teman-teman di Bandung dengan Persibnya, nanti di Jakarta dengan apa Jakarta teh? Persijanya. Nanti yang menang siapapun yang tanding, maaf ya menang. Dari mana lo akhlak kayak gitu? Rasulullah. Cie. Karena yang itu lebih serius loh daripada bola. Bola kan cuma permainan, entertain, olahraga kan. Gak seserius perang. Perang itu serius. Kalah itu meninggal artinya terbunuh. Kalau kita kalah paling ya kurangin apa nggak dapat skor gitu, nggak dapat poin. Kalau itu kalah terbunuh. Nabi datang minta maaf dengan ekspresi empati yang tinggi, yang dalam. Nabi itu kayak ngerasain banget perasaan Sofia. Minta maaf, menjelaskan. Sofia, maaf ya, aku ikut turut berduka atas wafatnya ayahmu, suamimu. Sofia marah banget. Terus Nabi menjelaskan apa yang terjadi. Aku tuh udah ngasih kesempatan agar kita gak usah berperang, tapi mereka terus menyerang. Maaf ya, ngejelasin lagi. Maaf ya, ngejelasin lagi. Berjam-jam. Seolah-olah Nabi yang minta pengampunan kepada Sofia. Seolah-olah Nabi itu tawanan perang. Minta maaf, menjelaskan kejadiannya. Minta maaf, menjelaskan. Terus kayak gitu dengan ekspresi serius. Dan kelihatan banget lah. Ucapan dan ekspresi orang yang jujur kan kelihatan ya. Jujur bahwa beliau itu empati banget. Bahwa beliau juga berduka. Terus sampai Sofia dari yang tadinya lihat ke bawah nunduk marah. Lama-lama ngelihat ke arah Rasul. Lihat ekspresi Rasul serius banget, malah dia jadi kasihan. Sampai akhirnya dia jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Kata Sofia, ketika Rasulullah SAW datang kepada saya, waktu itu dia adalah orang yang paling saya benci di muka bumi. Tapi dia terus meminta maaf dan menjelaskan. Meminta maaf dan menjelaskan. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Akhlak Rasul. Rasulullah gak mengatakan Allah berfirman wahai Sofia. Enggak, belum ke sana. Akhlak dulu, baru nanti ajarin. Tarbiyah namanya kan ya. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada ayat tentang orang-orang yang kafir yang telah mati terbunuh. Enggak, Rasulullah tuh tahu. Jangan ngomongin tentang ayahnya yang mati terbunuh, ibunya yang pamannya, suaminya yang mati dalam keadaan kafir. Nabi gak mau ngomongin itu. Kenapa? Menjaga perasaan Sofia. Kok masih dijaga sih perasaan? Kan mereka beda agama, mereka orang kafir. Inilah akhlak Rasul. Sehingga Nabi membahas yang membuat Sofia merasa kayak dihargai. Sebagai seorang janda, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang yatim. Sebagai seorang tawanan. Sehingga dia takjub dengan akhlak Nabi. Akhirnya dia cerita. Ya Rasulullah. Belum beriman udah manggil. Ya Rasulullah. Saya pernah bermimpi. Bahwa dalam mimpi saya melihat ada rembulan di atas kota Madinah. Lalu jatuh ke pangkuan saya. Jibril turun bilang ke Rasulullah, apa maksud dari mimpi itu? Tahu gak Rasulullah apa maksud mimpi? Apa Jibril? Maksudnya rembulan itu kamu. Maksudnya dia akan jadi istri kamu di dunia dan akhirat. Rasulullah langsung, aduh gimana ya? Rasulullah juga orang yang ra'fah banget tuh. Bil mu'minina ra'ufun rahim tuh Rasulullah. Gak enak. Kan dia masih janda baru meninggal suaminya. Masa saya lamar gimana ya? Kata Jibril, ya Rasulullah, Allah suruh engkau melamar dia untukmu. Menjadi istrimu di dunia dan di akhirat. Rasulullah dengan gak enak hati mengatakan, Sofia, aku ingin melamar kamu. Sofia, gimana ya? Itu mah cewek ya. Saya mencoba untuk menghayati kisah ini dari angle cewek elegan ya. Bukan cewek biasa, oh boleh gak apa-apa sih, gue sih enggak. Cewek elegan. Cewek elegan, cewek terhormat, cewek yang soleha walaupun belum beriman. Pasti dia gak akan bilang, Alhamdulillah Masya Allah, A-nya panjang gitu kan ya. Terus pakai emoticon berderai-derai, enggak. Dia terhormat. Dia akhirnya, saya terserah gimana baiknya aja. Menikahlah Nabi dengan Sofia. Modalnya apa? Akhlak. Bukan mahar yang besar, bukan akun sosial media followersnya paling banyak, bukan eksistensi, bukan gaya-gayaan, bukan datang bawa mobil mewah, datang bawa akhlak. Ini kayaknya modal kita belajar juga nih gimana cara ngelamar
calon istri, akhlak. Dan akhlak itu teman-teman, by the way ya, setahu saya nih, kalau kita udah praktekin dalam jangka waktu lama, dia itu akan jadi hiasan di tubuh kita loh. Orang yang kalau rajin senyum, mukanya itu emang nyenengin, teduh gitu. Tapi senyumnya senyum beneran ya, bukan senyum emotikon ya. Rajin Ustaz senyum, di mana? Emotikon, ngirimnya banyak, senyum aja kerjanya. Nggak ngaruh sih itu mah. Itu mah ngaruhnya di sosmed. Orang kalau akhlaknya baik, itu tuh memang akhlak itu emang hiasan. Maksud hiasan tuh bukan kayak aksesoris. Dia tuh memperindah fisik kita. Teman-teman bisa nggak ngebedain ada orang yang orangnya emang baik, nggak terlalu dandan, tapi dia nyenengin. Ada orang dandannya habis-habisan, tapi kita malah jadi takut. Makin dandan makin serem. Wah, terlalu putih. Makin dandan makin serem. Ada orang nggak terlalu dandan biasa aja, tapi karena modalnya akhlak itu tuh udah kelihatan lah. Kita insya Allah kalau misalnya masih ada potensi baik dalam hati kita sedikit saja, pasti bisa menilai. Saya kadang ngelihat ada orang yang akhlaknya baik, dia rajin senyum, orangnya itu nggak hard feeling. Orang yang nggak hard feeling ini kan biasanya wajahnya itu kayak nggak ada masalah. Ya. Orang yang terlalu hard feeling, pas kita ngelihat dia, kita jadi kayak punya masalah. Masalah saya apa ya? Baru ketemu kayak langsung, aduh, kayak saya banyak masalah banget sih. Ada orang yang pas ketemu dia kayak nggak ada masalah gitu. Saya beberapa kali sih ketemu orang kayak gitu tuh luar biasa. Jadi kayak ada iri gitu. Pengen kayak dia. Ternyata akhlak itu kalau udah sering diterapin, dipraktekin, itu tuh akan jadi karakter kita dan jadi kayak tampilan fisik kita. Dan pasti Rasulullah lebih dari itu. Makanya orang ngelihat Rasulullah itu langsung berubah. Orang yang pengen bunuh Nabi, ngelihat Nabi, nggak jadi pengen bunuh, malah pengen ngelindungin. Siapa? Suraqah. Dia tuh tadi itu dijanjiin sama Abu Jahal untuk membunuh Nabi dan dikasih hadiah mi'atuna koh 100 ekor onta. 1 ekor onta harganya 50 juta. Berarti dikasih berapa? 5 miliar. Hadiah membunuh Nabi itu 5 miliar dan itu gede loh. Dan buat Suraqah nggak susah membunuh Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu hanya hijrah berdua. Bukan dengan Umar, bukan dengan Hamzah, tapi dengan Abu Bakar. Gampang membunuhnya. Kalau Muhammad hijrahnya didampingin Umar, Suraqah mikir, masa cuman 5 miliar? Kalau Umar yang ngedampingin, gue minta 20 miliar dong, resikonya gede. Karena yang dampinginnya Umar. Ini juga sebuah teka-teki, kenapa sih Nabi hijrahnya gak bareng Umar aja? Padahal Umar sebelum hijrah posting dulu kan? Hijrah aja live streaming. Postingnya gimana? Di sosial media. Waktu itu sosial medianya Ka'bah. Dia berdiri depan Ka'bah. Dia bilang, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, fa'alamu anni muhajir. Itu kalau bahasa sosmed posting, gua mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu, di Sherlock sama dia. Tunggu saya di balik bukit itu. Kita ketemu di sana, meeting pointnya. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Saya akan lewat jalan itu. Mana ada yang berani? Diam semua semekah. Termasuk Suraqah. Suraqah pura-pura nggak tahu. Ada apa sih kok rame-rame? Jadi kenapa nggak berani sama Umar? Siapa yang berani sama Umar? Coba kalau Nabi hijrah bareng Umar, ada nggak yang berani menghalangi? Maka nggak akan ada adegan Suraqah, adegan sembunyi di Gua Sur, nggak ada tuh. Kenapa? Karena didampingin Umar. Teka-teki. Tapi saya nggak akan jawab sekarang biar kepo. Kenapa nggak Hamzah, pemanah, sniper? Penunggang kuda, paman beliau pula. Kenapa enggak Utsman? Utsman orang yang kaya raya, kabilahnya kabilah yang paling kuat di kota Mekah. Sehingga Nabi kalau hijrah bareng Utsman, fasilitasnya gampang. Mobilnya mobil Alphard. Terus nanti di rest area disediakan lounge. Kalau Nabi hijrahnya bareng Utsman karena kaya raya. Kenapa? Atau Abu Bakar yang fisiknya nggak seperti Umar, saya nggak bilang lemah karena kita lebih lemah daripada Abu Bakar aslinya. Abu Bakar yang dibilang lemah itu ternyata ahli jihad juga kan. Beliau berpedang, beliau ngelawan musuh. Jadi kayak gitu tuh di kalangan sahabat disebut lemah. Kalau di kita tuh udah jagoan tuh. Udah jadi jawarannya kita tuh. Tapi jawarannya kita ternyata yang paling lemah di antara sahabat. Abu Bakar yang nggak seperti Umar dan Hamzah. Kekayaannya udah habis karena habis dipakai untuk membeli budak, dimerdekakan. Nggak kayak Abdurrahman bin Auf dan Utsman.
Secara hubungan kekeluargaan nggak seperti Hamzah, karena bukan siapa-siapa. Secara dukungan kabilah, Abu Bakar itu kabilah Bani Taim, Bani yang paling lemah di kota Makkah. Kenapa dengan Abu Bakar? Sehingga buat seorang Suraqah membunuh Muhammad yang cuma didampingin Abu Bakar, itu tuh gampang, nggak ada resiko. Mencari jejak Rasulullah, gampang, dia tuh pembaca jejak. Dia bisa ngelihat di tanah, onta yang lewat itu ukurannya berapa, di atasnya itu yang menungganginya laki-laki atau perempuan itu ketahuan dari dalamnya jejak onta tersebut. Suraqah bisa tahu itu. Wah, yang di atasnya cewek nih, tahu. Di atasnya cowok nih, tahu, karena beratnya beda. Di atasnya anak kecil, tahu. Di atasnya orang yang ditawan, tahu. Kenapa tahu bahwa di atasnya ditawan? Karena dia meronta-ronta, jadi jejaknya tuh kayak acak gitu, tahu banget. Suraqah pembaca jejak yang legend banget lah. Sehingga buat Suraqah mendapatkan 5 miliar gampang. Dan benar juga, dan dia dapat menemukan Rasulullah, tuh Muhammad. Di antara semua yang mencari jejak, Suraqah yang pertama menemukan Rasulullah bersama Abu Bakar lagi naik onta menjauh dari kota Makkah. Ketika Suraqah mendekat, Rasulullah menawarkan sesuatu yang gak realistis banget. Ya Suraqah, pastinya ekspresi Nabi gak bisa kita wakilkan dengan ceramah. Cuman kita yakin, harus beriman, ekspresi Nabi itu menawan banget, keren banget. Sampai orang yang paling benci sama Nabi seperti Suraqah, yang pengen dapat untung dari membunuh Nabi seperti Suraqah, bisa berubah hatinya. Ya Suraqah, gimana menurut kamu? Kalau aku janjikan kepada kamu, kamu akan bisa memakai mahkota Raja Persia dengan baju kebesaran Raja Persia. Kata Suraqah, Raja negara Persia yang besar itu? Ya, kata Rasulullah, mau, gimana caranya? Kata Suraqah, caranya halangilah orang yang ingin menghadang kami, orang yang ingin menyakiti kami, halangilah mereka. Baik Muhammad, ada lagi apa yang bisa saya lakukan Muhammad? Saya akan lakukan apapun supaya kalian sampai ke Madinah dengan selamat. Apa saya perlu ikut? Kata Rasulullah, enggak usah, di sini aja. Baik, pergi Rasulullah. Suraqah diam. Begitu lewat yang pembaca jejak lain yang amatiran, kan dia pro banget kan? Yang amatiran kan di bawah dia tuh. Biasanya kan yang pro ini didengar kan? Kalau yang pro mah bebas gitu. Pas datang yang amatiran pembaca jejak, Suraqah, lihat Muhammad enggak? Aku yang paling baik dalam membaca jejak di antara kalian, dan kudaku ini kuda yang paling cepat. Aku tidak melihat Muhammad lewat sini. Carilah tempat yang lain. Kalau Suraqah yang ngomong, enggak ada yang enggak percaya. Cari tempat lain. Suraqah pulang tidak menemukan Rasulullah SAW. Kehilangan 5 miliar untuk sebuah tawaran yang enggak realistis. Apa? Memakai mahkota Raja Persia yang lagi jaya-jayanya, dan mahkota itu enggak bisa dipakai kecuali ditaklukkan. Nggak realistis kan? Kenapa? Akhlak. Yang menawan buat Suraqah bukan tawarannya. Tawarannya nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Kalau Rasulullah menawarkan mahkota Raja Persia habis menang perang Badar, itu agak sedikit realistis. Soalnya udah ada tren menang nih. Ini dalam keadaan terusir, nawarin mahkota Raja Persia, satu di antara dua imperium yang lagi berkuasa. Kan nggak realistis banget tawarannya. Terus apa yang menakjubkan buat Suraqah sampai diambil tawaran ini dan ditinggalkan tawaran yang lain yang lebih realistis? Abu Jahal itu punya lebih dari 1000 onta, ngasih 100 itu nggak ada apa-apanya, receh banget buat Abu Jahal. Kenapa nggak ngambil yang itu aja? Kenapa mengambil yang ini yang nggak realistis? Karena kagum, takjub dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Nggak dikasih mahkota juga nggak apa-apa, penting udah ngeliat Rasul, oh ini Rasulullah, aduh nggak tega menyakiti beliau. Ya udah Rasulullah, lanjutkan, saya yang hadangi orang-orang yang ingin menyusul engkau, yang ingin memburu engkau. Ini akhlak. Dan nanti di Madinah juga kayak gitu akhlak. Gimana Nabi SAW itu menjadi omongan di seantero Hijaz. Hijaz itu sekarang tuh daerah Arab Saudi dan sekitarnya. Semua ngomongin Nabi tentang akhlaknya. Ketika Nabi SAW mengutus Ja'far, sepupu beliau, ke Habasyah, lalu Raja Habasyah bertanya kepada Ja'far, ya Ja'far, jelaskan kepadaku agama yang dibawa oleh Muhammad itu seperti apa? Ja'far menjelaskan tentang poin-poin tentang Islam, tapi setengah dari penjelasan di awal itu adalah akhlak. Tadi silaturahim, membebaskan budak, menyantuni anak yatim, membantu orang miskin, membayar hutang, jujur, amanah, segala macam. Baru di bawah itu adalah tidak menyembah kecuali Allah Al-Ahad. Di atasnya akhlak. Semua, baru di bawahnya akidah dan syariah. Syariahnya masih sederhana, sholat. Akhirnya Najasyi mengatakan, ini gak ada bedanya dengan ajaran Nabi Isa. Ajaran akhlaknya sama.
Akhirnya mengatakan bedanya agama kamu dengan agama saya itu cuma seperti ini. Ditarik satu garis, tipis banget bedanya.